Hai, shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Pasti semua adik-adik kabarnya dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kakak sangat salut sama adik-adik semua ya. Walaupun kakak nggak tahu, mungkin di luar sana adik-adik mungkin ada yang sakit atau dalam keadaan yang kurang sehat, tetapi kakak percaya adik-adik tetap setia mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, sebagai rasa syukur dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, kita sama-sama sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Biarlah pujian ini kita naikkan dengan sungguh-sungguh sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi, katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan kiranya memberkati dan menyertai kita pada ibadah pagi hari ini. Ikuti kakak berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini
kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama dengan kawan-kawan dan juga guru-guru semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami mau memuji dan menyenangkan hati Tuhan melalui pujian yang kami naikkan. Juga Tuhan, kami juga mau belajar firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita pagi hari ini tetap semangat untuk memuji Tuhan. Ada satu lagu, ya, lagunya sesuai dengan tema kita, yaitu menaati peraturan. Ya, siapa adik-adik yang selalu taat di rumahnya? Pasti kakak percaya adik-adik semuanya adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat dengan peraturan, ya. Banyak peraturan yang dibuat oleh papa mama, ya kan, atau pemerintah. Salah satunya apa? Nah, pakai masker kalau pemerintah anjurkan, ya kan, cuci tangan ataupun harus jaga jarak. Nah, kalau di rumah apa peraturannya? Pasti ada aturan-aturan yang papa atau mama buat. Untuk siapa? Untuk kita menjadi lebih baik, ya adik-adik. Oke, kita naikkan satu pujian adik-adik. Pasti adik-adik semua sudah tahu pujiannya, lagunya apa. Yuk, naikkan pujian ini sama-sama ya. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam naungannya. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau kita dengar-dengaran huruf firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran huruf firman-Nya. Adik-adik, bisa semua naikkan pujian ini sama-sama yuk. Anak-anak milik Kristus dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam naungannya. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau kita dengar-dengaran huruf firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran huruf firman-Nya. Nah, adik-adik, sesuai dengan lagu tadi, ya kan, kita adalah anak-anak milik Kristus yang selalu taat aturan. Nah, adik-adik, ada satu lagu lagi, pujian yang berkata begini.
T-A-A-T, taat. Nah, adik-adik, siapa di sini yang selalu taat akan firman Tuhan? Coba kakak mau lihat tangannya. Wah, siapa coba? Bagus. Taat firmannya apa adik-adik? Berdoa, jangan lupa ya. Tidak boleh melanggar peraturan. Salah satunya apa? Rajin beribadah kayak sekarang ini. Taat adik-adik. Kenapa kakak bisa bilang taat? Karena adik-adik mengikuti ibadah ini. Karena adik-adik semuanya ada bergabung dalam ibadah ini. Ya, yuk kita naikkan satu pujian. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Nah, adik-adik, tahu nggak kenapa kita harus seperti Tuhan Yesus yang taat? Tahu adik-adik alasannya apa? Tuhan Yesus taat sama Bapa ketika melakukan tugasnya. Tujuan utamanya di muka bumi ini untuk apa? Untuk menyelamatkan dosa manusia, dosa kakak dan dosa adik-adik semua. Dengan apa adik-adik? Dengan mati di kayu salib, taat sampai mati. Wih, luar biasa ya. Nah, kalau kita belum tentu bisa lakukan hal seperti itu. Kita bisa lakukan apa adik-adik? Kita bisa lakukan hal-hal yang kecil. Seperti apa? Taat. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan, dan taat kepada pemerintah. Nah, adik-adik, yuk naikkan pujian ini sebagai bentuk kita taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada pemerintah. Yuk. Ya, sama-sama jadi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Iya, jadi puji Tuhan. Nah, tiba saatnya adik-adik, pada pagi hari ini kita mau duduk diam dengan taat. Untuk apa? Mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Sudah siap adik-adik? Siapa di sini yang mau taat? Iya, pinter. Taat bukan hanya sekedar ucapan di bibir, tetapi harus kita apa adik-adik? Lakukan. Ya adik-adik, yuk kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami rindu firman-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu.
kepadamu aku berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah melalui cerita firman-Mu kepada kami semua, supaya kami boleh mendapatkan berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kami semua. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru kami yang membawakan cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Adik-adik semua yang mendengarkan, kami mau taat Tuhan untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Perhatikan, ada gambar-gambar tertentu yang mesti kalian lihat. Seperti apa gambar itu? Siapa yang tahu? Boleh acungkan tangan ya. Nah, inilah gambarnya. Gambar apa itu tadi? Wah, ada tanda P diberi silang, kemudian ada tanda melingkar, ada tanda ke kanan, kemudian ada warna merah, ada letter S. Itu tanda-tanda apa? Ada yang tahu? Ya, itu tadi adalah rambu-rambu lalu lintas. Nah, adik-adik, kita harus mentaati rambu-rambu lalu lintas supaya perjalanan kita menjadi lebih baik. Dengan mengikuti rambu-rambu lalu lintas, maka itu akan membantu kita, akan menuntun kita, sehingga kita bisa berjalan dalam perjalanan yang lebih baik lagi. Kalau tidak ada rambu, bisa merepotkan. Aturan dibuat untuk ditaati. Nah, pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, apa yang terjadi? Tuhan Yesus pun berusaha melakukan aturan-aturan yang ada. Pada suatu hari, Tuhan Yesus didatangi oleh ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat adalah guru-guru agama. Ia sangat menguasai hukum Taurat. Juga ada imam-imam kepala. Imam ini adalah orang yang berbicara atas nama Tuhan bagi manusia. Biasanya ia mempersembahkan korban, menyiapkan memimpin kebaktian, dan sebagainya. Nah, mereka berusaha ingin menangkap Yesus. Tapi ada begitu banyak orang
sehingga mereka tidak berani. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk menjebak Yesus. Mereka memanggil orang-orang, membayar orang untuk menjebak Yesus. Dan adalah orang yang sudah dibayar lalu menghampiri Tuhan Yesus. Dan ia berpura-pura sebagai orang yang baik. Lalu ia berkata demikian, "Pak Guru, kami tahu Pak Guru ini adalah orang yang baik. Pak Guru mengajar dengan luar biasa. Bahkan Pak Guru tidak memandang orang. Nah, saya ada satu pertanyaan. Tolong dijawab ya Pak Guru." "Apa pertanyaan kalian?" Lalu orang-orang ini berusaha menjebak Yesus dan berkata, "Pak Guru, bolehkah membayar persembahan ataupun membayar sesuatu kepada negara?" Wah. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Berikan padaku sebuah uang, ya, dinar, ya, sekeping dinar." Lalu Yesus berkata, "Gambar dan tulisan siapakah di dalam dinar ini?" Wah, lalu orang-orang, "Oh, kaisar, ya, gambar dan tulisan kaisar." Kemudian Yesus berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang patut kalian berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan." Sebenarnya pertanyaan itu ingin menjebak Yesus. Kalau Yesus bilang bolehkah memberikan persembahan kepada negara, wah, kalau bilang boleh berarti dia menentang atau pemberontak. Kalau dia bilang tidak, berarti dia bersekongkol sama negara Romawi. Mereka ingin menjebak Yesus, tapi tidak berhasil. Yesus tahu hati busuk orang-orang itu. Dan Yesus dengan cerdas menjawabnya tadi. Jadi apa yang wajib diberikan kepada kaisar, berikan kepada kaisar. Apa yang wajib diberikan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Kecintaan kepada Tuhan tidak mengharuskan, tidak menghapuskan ketaatan pada negara. Nah, adik-adik, kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Belajar, melakukan, mengikuti aturan-aturan yang ada. Tadi ada aturan-aturannya. Dan ada juga aturan-aturan yang dibuat untuk ditaati. Kalau tadi adalah rambu-rambu lalu lintas, itu wajib diikuti. Nah, sekarang Indonesia dan banyak negara lain sedang mengalami pandemi. Pandemi itu adalah wabah suatu penyakit menular yang serentak terjadi di mana-mana. Bahkan hampir di seluruh banyak negara secara bersamaan. Dan sehingga peraturan-peraturan dibuat oleh pemerintah. Salah satunya apa? Kita wajib menggunakan masker. Kita harus sering-sering mencuci tangan. Kita harus menjaga jarak. Ya. Bahkan sekolah pun harus dari rumah. Baru belakangan ini aja mulai tatap muka kembali. Tapi tetap harus berhati-hati. Aturan dibuat untuk ditaati. Nah, di sekolah ada aturan. Kita harus pakai seragam. Di sekolah masuk jam-jam tertentu. Sudah diatur. Kita harus taati. Kita harus melakukan aturan-aturan tersebut. Dengan melakukan aturan-aturan itu menjadikan kita semakin lebih baik. Ya. Tuhan Yesus tadi mengajarkan kepada kita untuk mengikuti aturan. Dan aturan itu pun ada banyak sekali. Ya. Mungkin di rumah kalian juga ada aturan. Mama papa buat aturan. Belajar di rumah harus tidak boleh menggunakan handphone. Ya. Lalu apalagi? Tidur harus jam 9 misalnya gitu ya. Ada aturan-aturan. Aturan-aturan itu dibuat
bukan untuk menyulitkan kita, tapi untuk membuat kita semakin nyaman, semakin enak, semakin tenang. Jadi, berusahalah mengikuti aturan-aturan yang ada. Karena aturan dibuat untuk mempermudah dan bukan menyulitkan kita. Kita mau belajar untuk mengikuti aturan-aturan tersebut, dan biarlah kita semakin menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, Engkau yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kembali kami boleh belajar tentang aturan-aturan yang harus kami taati. Aturan-aturan dibuat untuk kami ikuti dan bukan untuk kami langgar. Tuhan Yesus, tolong kami untuk belajar mengikuti setiap aturan yang ada. Sehingga dengan demikian kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Monik di ayat hafalan kita minggu ini. Tadi adik-adik kan sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita kembali belajar sama-sama di ayat hafalannya ya. Masih semangat adik-adik yang di rumah? Oke, kita mau belajar sama-sama. Untuk itu adik-adik yang di rumah kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri dan ambil Alkitabnya. Oke? Ayo, bangkit berdiri semuanya dan ambil Alkitabnya. Kita belajar sama-sama ayat hafalannya. Oke? Sudah semua? Ayat hafalan kita diambil dari Ibrani 3 ayat 17a. Bunyinya, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Itu ayat hafalannya adik-adik. Gampang kan ayat hafalannya? Kita ulang sekali lagi ya. Ayat hafalan kita diambil dari Ibrani 3 ayat 17a. Bunyinya, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Itu ayat hafalannya adik-adik. Jangan lupa dihafal ya. Oke? Semangat, kakak tunggu video ayat hafalannya ya. Jangan lupa dihafal. Dadah, Tuhan berkati. Adik-adik, bagaimana? Sudah dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Kakak juga sangat diberkati, dan kakak percaya adik-adik pun juga diberkati. Nah adik-adik, firman Tuhan yang ditaburkan oleh kakak-kakak atau guru-guru yang telah bercerita tadi, biarlah bisa kita lakukan. Kita bukan hanya mendengarkan saja adik-adik, tetapi kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yaitu apa adik-adik? Menaati peraturan T-A-A-T, taat. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak percaya di minggu-minggu yang akan datang, pasti adik-adik juga akan terus taat untuk mengikuti ibadah kita. Jangan lupa adik-adik, ayat hafalannya yang tadi sudah kakak berikan ya. Adik-adik sudah lihat juga kan bagaimana gerakannya ataupun ayat firman Tuhan untuk kita hafalkan. Tapi bukan hanya dihafalkan adik-adik ya, tetap harus dijalankan juga adik-adik. Nah, jangan lupa untuk share ayat hafalannya seperti biasa di WhatsApp group. Nah adik-adik, puji Tuhan. Yuk kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya adik-adik yang manis, ganteng-ganteng, dan kita cantik, kita tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mengikuti ibadah online bersama dengan kakak-kakak, teman-teman, dan guru-guru sekalian. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu. Kami boleh mendengarkan
dan juga belajar melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sungguh-sungguh senang bisa memuji Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik jangan lupa ya, tetap sehat-sehat selalu di rumah, jaga prokes ya. Mereka adik-adik yang sakit tetap semangat untuk terus minum vitaminnya, minum obat ya. Kakak percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan dan memulihkan adik-adik semua yang mengalami sakit atau kurang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye, shalom. Ratapan 3 ayat 40 A. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Nah, amin. Ratapan 3 ayat 40a. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Amin. Terima kasih teman-teman. Ratapan 3 ayat 40a. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Amin. Ratapan 3 ayat 40a. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Amin. Terima kasih kakak. Ratapan 3 Ayat ayat 40a. 40a. Marilah kita Marilah kita menyelidiki menyelidiki dan memeriksa dan memeriksa hidup kita. hidup kita. Amin. Amin. Shalom, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Makasih teman-teman. Ratapan 83 ayat 40. ayat 40. Marilah Kita kita memiliki dan memeriksa hidup kita dan dan berpaling berpaling kepada Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Terima kasih. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan
berpaling kepada Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 40a. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Amin. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Ratapan 3 ayat 40a. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Amin. Ratapan 3 ayat 40a. Marilah kita menyelidiki orang dan meriksa hidup kita. Amin.